Semua nabi adalah Muslim. Ibrahim, Musa, Isa Al-Masih, Muhammad, dan semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai Nabi Adam, alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama yang sama, yaitu Islam. Begitu juga seluruh pengikut para nabi, yang beriman kepada mereka. Semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim, Sulaiman, Yusuf, Isa dan nabi-nabi yang lain, semuanya beragama Islam. Semua nabi adalah Muslim. Beberapa kalangan beranggapan bahwa nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nabi-nabi terdahulu, menurut mereka, membawa agama yang berbeda-beda. Kata mereka, Nabi Ibrahim alaihi salam beragama Tauhid, tidak beragama Islam, dan Allah menurunkan kepada Nabi Musa dan Isa alaihi salam agama Yahudi dan Nasrani, bukan agama Islam. Anggapan seperti ini tentu tidak benar, karena tidak sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali, Imran ayat 19. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Ali, Imran ayat 85. Sungguh tidak logis, apabila Allah Ta'ala menurunkan banyak agama yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul, kemudian yang diterima hanya agama Islam. Semua nabi, mulai Nabi Adam, alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang sama, yaitu Islam. Begitu juga seluruh pengikut para nabi yang beriman kepada mereka. Semuanya beragama Islam. Ibrahim, Sulaiman, Yusuf, Isa dan nabi-nabi yang lain, semuanya beragama Islam. Mereka semua menyembah hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Marilah kita perhatikan dan cermati ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Quran Surah Yusuf ayat 101, yang artinya, Yusuf berkata, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Demikian pula pada surah Ali Imran ayat 52, yang artinya, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim, orang yang berserah diri. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lainnya yang kesemuanya menegaskan bahwa para nabi beserta pengikut-pengikut mereka beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa selain Islam. Adapun perbedaan di antara para nabi adalah, terletak dalam hukum-hukum syariat, yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, seperti dalam tata cara dan ketentuan bersuci, salat, zakat, puasa dan lainnya. Tentang hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya kami berikan aturan dan jalan yang terang. Dalam hadits sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu yaitu agama Islam, dan ibu-ibu, syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hari Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah Muslim pertama. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan misi para nabi dan rasul sebelumnya dalam mengajarkan dan menyebarluaskan agama Islam.
Adapun surat Al-An'am ayat 163 yang seakan-akan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Muslim pertama, maka yang dimaksud bahwa beliau adalah Muslim pertama di kalangan umatnya. Atau dengan kata lain, beliau adalah Muslim pertama pada masanya, bukan Muslim pertama secara mutlak. Karena Muslim pertama secara mutlak adalah Nabi Adam, alaihis salam. Demikian yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Bagawi, An-Nasafi, Al-Jalalain, dan lainnya. Dari apa yang telah diuraikan di atas menjadi jelas bahwa seluruh nabi dan rasul beserta para pengikut mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan para pengikut keduanya. Jika demikian halnya, kenapa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi dan para pengikut Nabi Isa disebut Nasrani? Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi. Yahudi artinya orang-orang yang bertaubat. Sedangkan para pengikut Nabi Isa disebut Nasrani karena mereka adalah orang-orang yang menolong, Nasaru, Nabi Isa dalam menegakkan agama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa beragama Islam. Yahudi dan Nasrani adalah semacam gelar yang melekat pada diri mereka.